Nếu sữa đen đủi là một chiếc cúp thì có lẽ Indonesia sẽ có cho mình một danh hiệu để bổ sung vào phòng trưng bày vốn đã rất trống trải của họ. Năm 2021 vì Covid, World Cup U20 phải rời sang năm 2023. Vậy là lứa cầu thủ mà Indo đầu tư ở thời điểm này đều đã quá tuổi. Đến năm 2023, Indonesia lại đầu tư mạnh mẽ để có một giải đấu ấn tượng, nhưng rồi họ bị tước quyền đăng cai vì những vấn đề liên quan đến chính trị. Vậy là tiền đầu tư cho đội tuyển, đầu tư cho cơ sở vật chất đều đổ xuống sông xuống biển. Jurnalis Vietnam akui naturalisasi buat timnas Indonesia makin ganas, siap ambil alih jabatan Raja ASEAN. Hello, my name is Rafael Struijk and I just signed my contract at Brisbane Roar. I'm very excited and I'm thrilled to play in front of you and show my skills. Rafael Struijk resmi gabung klub Australia Brisbane Roar. Kabar baik dari Mauro Zijelstra untuk timnas Indonesia, striker yang sedang gacor-gacornya cetak gol. Jurnalis Vietnam akui naturalisasi buat timnas Indonesia makin ganas, siap ambil alih jabatan Raja ASEAN. Salah satu jurnalis asal Vietnam menyoroti langkah PSSI yang terus-menerus melakukan proses naturalisasi demi mengangkat derajat timnas Indonesia. Seperti diketahui, dalam 4 tahun belakangan, skuad Garuda banyak kedatangan pemain naturalisasi. Tak seperti sebelumnya, kali ini PSSI cukup ketat dalam melakukan pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola. Kali ini, mereka menyasar pemain-pemain yang memiliki keturunan tanah air. Pemain-pemain tersebut mendapat garis keturunan Indonesia dari keluarganya seperti ayah, ibu, nenek, atau kakek. Hingga kini, total ada lebih dari 13 pemain keturunan yang membela timnas. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jai Itzes, Nathan Choyaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, dan Martin Paes. Belum lagi, kini ada 2 pemain yang dipastikan tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Tambahan pemain-pemain keturunan itu membuat tim Merah Putih mendapat hasil positif. Baru-baru ini, Indonesia mampu menahan imbang 2 raksasa Asia seperti Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Pertemuan dengan kedua raksasa Asia itu terjadi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini turut mengundang perhatian dari jurnalis Vietnam yakni Quoc Phong. Dalam laporannya yang dimuat di Thanh Nien, ia mengatakan bahwa awalnya rencana naturalisasi ini mendapat pandangan sinis dari warga lokal. Pasalnya, kedatangan pemain keturunan bisa saja mematikan karir dari pemain yang sudah menyandang status WNI sejak lahir. Selain itu, kedatangan pemain keturunan ini juga bisa jadi menimbulkan keretakan di dalam tim karena perbedaan bahasa. Hal itu juga bisa menghambat taktik sang pelatih dan kemungkinan besar tak terrealisasi di lapangan. Ketika PSSI menyetujui usulan Shin Tae-yong untuk menaturalisasi sejumlah pemain, hal itu mendapat pandangan skeptis dari warga setempat, tulis Pong, dikutip superbowl.id dari Thanh Nien. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut akan menutup kesempatan pemain lokal mengembangkan bakatnya. Perbedaan bahasa juga dapat dengan mudah menyebabkan perpecahan karena kurangnya komunikasi, sehingga keinginan pelatih tak terrealisasi dengan baik saat bermain, jelasnya. Akan tetapi, pandangan skeptis tersebut akhirnya termentahkan. Tim besutan Shin Tae-yong nyatanya banyak mendapat hasil baik dengan masuknya pemain keturunan ini. Bila tren positif ini berlangsung lama, Pong yakin timnas Indonesia akan mengambil alih status Raja ASEAN dalam hal sepak bola. Tom Haye dan kawan-kawan diyakini akan melewati 2 pesaing terberatnya seperti timnas Thailand dan timnas Vietnam di ranking FIFA. Namun, sepak bola Indonesia secara spektakuler menjawab keraguan tersebut dengan performa mereka di lapangan.
Sepak bola negeri seribu pulau akhirnya mendapat kesuksesan tertentu. Baru-baru ini Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi di laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengejutkan banyak orang. Khususnya pada laga kali ini, Shin Tae-yong menggunakan 9 pemain naturalisasi di starting line-up. Di laga berikutnya, Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Australia, hasil yang seharusnya membuat kawasan Asia ketakutan. Dengan demikian, kebijakan membangun kembali tim Indonesia berkat revolusi bernama naturalisasi membuahkan hasil manis dan nampaknya sepak bola Indonesia berusaha melewati Vietnam dan Thailand, jelas laporan tersebut. Rafael Struijk resmi gabung klub Australia Brisbane Roar. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk resmi bergabung dengan klub Liga Australia, Brisbane Roar, Senin 16 September. Selamat datang di Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis Brisbane Roar di Instagram, Senin 16 September. Brisbane Roar adalah klub kenamaan di Liga Australia. Klub itu sudah berdiri sejak 1957 dengan nama Hollandia Inala, karena didirikan oleh imigran asal Belanda. Karena berbasis di Brisbane, klub kemudian berubah nama jadi Brisbane Lions pada 1973 dan sempat pula Queensland Roar pada 2004 karena ada di negara bagian Queensland. Barulah pada musim 2008-2009 berganti nama jadi Brisbane Roar hingga saat ini. Sepak terjang Brisbane Roar di Liga Australia terbilang mentereng dengan total 3 gelar Championship dan 2 gelar Premiership. Selain itu ada pula trofi NSL Cup pada 1981 silam. Nama-nama besar juga pernah jadi bagian dari Brisbane Roar. Sebut saja pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou yang pernah menangani Brisbane Roar pada 2009 hingga 2012 dan Robbie Fowler yang melatih pada 2019 hingga 2020. Kemudian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga pernah bermain untuk Brisbane Roar di akhir karirnya sebagai pemain pada 2005. STY bahkan gantung sepatu di klub tersebut. Kini klub yang dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia, Bakri Group itu mendatangkan pemain timnas Indonesia. Kehadiran Rafael Struijk ke Brisbane Roar diharapkan dapat memudahkan mobilitasnya saat diperlukan timnas Indonesia mengingat jarak Australia dan Indonesia yang tak sejauh dengan Eropa. Kabar baik dari Mauro Zijlstra untuk timnas Indonesia, striker yang sedang gacor-gacornya cetak gol. Kabar baik datang dari Mauro Zijlstra, ia tengah gacor mencetak gol bersama klubnya FC Volendam U21. Pemain yang berposisi sebagai striker itu untuk mengaku tengah dalam proses naturalisasi. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya, kata Mauro Zijlstra dalam YouTube Voetbal Primeur. Kami sedang mengurus paspor saya, mereka sedang memeriksa dokumennya. Jika tidak ada masalah saya akan segera terbang ke Indonesia, ujarnya. Jika proses naturalisasi berjalan dengan baik, maka timnas Indonesia bisa memiliki tambahan amunisi di lini serang. Mauro Zijlstra saat ini masih berusia 19 tahun dan bermain untuk tim U21 FC Volendam. Di tim U21 FC Volendam, Mauro Zijlstra sedang gacor-gacornya dalam mencetak gol. Terbaru ia membawa tim U21 FC Volendam menang dengan skor 2-1 atas tim U21 Excelsior pada Sabtu, 14 September 2024. Menurut video yang di media sosial X dalam akun Mershubner, Mauro Zijlstra mencetak 2 gol tersebut. Pada Minggu, 15 September 2024, Zijlstra mengunggah foto dirinya saat melawan tim U21 Excelsior. Good start, awal yang baik, tulis Zijlstra. Sebelumnya, Mauro Zijlstra rajin mencetak gol. Ia mencetak 1 gol saat tim U21 FC Volendam mengalahkan Willem II U21 dengan skor 2-0 pada 7 September 2024. Zijlstra juga bermain 90 menit. Saat tim U21 FC Volendam kalah 2-4 dari tim U21 PEC Zwolle pada 31 Agustus 2024, Zijlstra mencetak 1 gol dan memberi 1 assist. Ia juga bermain sepanjang laga pada pertandingan tersebut. Mauro Zijlstra pindah ke tim U21 FC Volendam pada Juli 2024.
Sebelumnya ia memperkuat tim U21 NEC Nijmegen. Ia pernah membela AFC Amsterdam U17 dan U18.